Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ceritanya, beberapa pekan yang lalu teman saya ngirim chat mempertanyakan, Kang Uki, apakah nasyid ini ada instrumennya atau tidak? Karena banyak orang-orang yang pakai, bahkan akun-akun dakwah juga pada pakai ini. Nah, melihat perkembangan itu, saya juga lihat banyak sekali akun-akun dakwah menggunakan nasyid. Namun saya lihat ya, maaf, belum bisa membedakan mungkin apa di nasyid itu ada instrumen atau tidak. Nah, di konten ini saya akan membahas bagaimana caranya membedakan antara nasyid yang ada instrumennya atau tidak. Nah, sebelum mulai saya mau jelasin tentang software yang saya gunakan. Ini namanya Logic Pro. Dia adalah digital audio workstation yang fungsinya banyak sekali. Bisa buat ngerekam, bisa buat mixing, buat editing, bahkan sangat bermanfaat juga untuk dakwah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah mendapatkan nasyid yang dikirimkan. Ada dua jenis nasyid yang dia minta saya juga untuk mengeceknya. Sekarang kita coba dengerin nasyidnya, dan nasyid ini juga salah satu nasyid yang sering dipakai. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar nasyid ini. Sekarang kita cek apakah dia ada instrumennya atau tidak. Caranya gampang sekali. Kita tinggal klik di sini function dan kita pilih stem splitter. Dan ini fungsinya dia untuk memisahkan mana vokal, mana drum, mana bass, dan juga yang lainnya. Kita coba cek ya. Sekarang sudah terpecah menjadi vokal, drum, bass, dan other. Other itu biasanya keyboard atau gitar ya, pokoknya di yang frekuensinya middle. Nah, sekarang kita akan coba dengar kalau vokalnya berdiri sendiri. Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful hayatu binuri huda. Nah, setelah itu kita coba dengar apabila instrumennya, di sini instrumen, dia berdiri sendiri juga tanpa ada vokal. Nah, sekarang kita akan coba membandingkan dia tanpa instrumen dengan instrumen. Nah, perhatikan tombol mute-nya ya. Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful hayatu binuri huda. Jamalul wujudi bidzikril ilah. Nah, kalau teman-teman dengarkan secara teliti, itu adalah suara keyboard, bukan suara reverb atau gaung sebagaimana banyak orang mengklaim bahwa itu adalah suara gaung. Nah, di sini saya juga akan mencoba membedakan apa itu suara kering dan suara basah. Nah, kalau reverb atau gaung itu suaranya seperti ini. Nah, untuk suara yang kering, kita menggunakan efek ini untuk menghilangkan reverbnya. Nah, suaranya akan seperti ini. Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful hayatu binuri huda. Nah, itu suara kalau dia benar-benar vokalnya murni. Oke, nah sekarang kita pindah ke nasyid yang berikutnya. Untuk nasyid yang kedua, coba sekarang kita dengar secara full ya. Sekarang kita coba dengerin vokal saja. Sekarang kita coba denger instrumennya saja. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Banyak sekali nasyid yang sekarang ini dia memang menggunakan instrumen, cuma mungkin tidak terdengar bagi telinganya orang awam. Salah satu alasan kenapa instrumen itu digunakan untuk akapela adalah sebagaimana yang dikatakan oleh orang ini nih. If I want to add more dimension or space to a track, I might have a pad underneath my voice like I'm doing right now. Notice if I take the pad off and I keep talking, there's just a lot more empty space. But if I put the pad back on, it kind of just fills that space and just is a nice monotone anchor for the song. Jadi buat teman-teman yang pengen menggunakan nasyid, pastikan cek dulu apakah nasyid itu menggunakan instrumen atau tidak.
Nah, kalau teman-teman bingung atau nggak punya softwarenya atau nggak tahu gimana caranya dan benar-benar bingung, tetap ada solusinya dalam agama Islam. Nah, solusinya ada di hadis nomor 11 dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Kurang lebih artinya, tinggalkanlah apa-apa saja yang meragukanmu menuju pada hal-hal yang tidak meragukanmu. Maksudnya hal-hal yang di dalamnya ada keraguan yang membuat kamu bimbang, tinggalin menuju hal-hal yang tidak ada keraguannya. Dan di sini juga Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa wa hadza yakunu fil ibadah wa yakunu fil muamalah wa yakunu fil nikah wa yakunu fi kulli abwabil ilm. Bahwasannya ini berlaku untuk ibadah, untuk muamalah, dan untuk nikah dan semua bab-bab ilmu. Maksudnya apabila kita dihadapkan terhadap sesuatu yang meragukan kita, bahkan bikin kita was-was, ini boleh atau enggak ya, ini ada alat musiknya atau enggak ya, lebih baik tinggalkan saja, dan itu adalah jalan yang paling selamat insya Allah. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Kalau kalian menemukan konten ini bermanfaat, tolong di-share, dibagikan. Maaf kalau ada salah, hanya menyampaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.